semangat. Silahkan masuk Kak. Mari duduk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak. Kita berjumpa pada hari ini. Apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum lanjut ke sesi konseling, alangkah baiknya untuk menciptakan rasa kenyamanan nantinya, kita boleh saling memperkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Indriani, biasa dipanggil Dini. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Mbak miliki. Dan saya di sini siap menjadi pendengar yang baik Mbak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Rahma Wulandari. Saya berasal dari Palembang. Di Palembang. Tadi Mbak Dinda Rahma Wulandari. Boleh tahu panggilannya siapa Mbak? Saya biasanya dipanggil Dinda. Mbak Dinda, kira-kira Mbak Dinda untuk saat ini ada kesibukan apa nih? Sebagai mahasiswa, atau sudah bekerja, atau bahkan sudah berkeluarga? Saya kesibukannya masih menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa. Kira-kira kuliah di mana Mbak, kalau boleh tahu? Kuliahnya di UIN Raden Intan Lampung. Dengan program studi? Dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, dan kebetulan saya masih mengampu semester 4. Alhamdulillah sudah di semester 4, itu hal yang luar biasa ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Dinda ada hobi gak nih biasanya yang hobinya itu mengisi waktu luang-luang di perkuliahan Mbak? Biasanya saya mengisi waktu luang itu dengan masak-masak bersama teman-teman kos sebelah itu Mbak. Alhamdulillah luar biasa ya Mbak ya, Mbak Dinda di umur yang sekarang ini yang masih dalam berkuliah itu memiliki hobi memasak Mbak. Menurut saya hal itu perlu diapresiasi Mbak, karena pada anak zaman sekarang itu langka Mbak yang memiliki hobi memasak. Karena anak-anak zaman sekarang, apalagi generasi Gen Z itu sukanya grab food ataupun pesan-pesan di online. Kira-kira sebelum melaksanakan sesi konseling, di sini kita ada kontrak konseling Mbak. Jadi di sini kita memiliki waktu 1 kali 45 menit. Jadi saya harap dengan waktu 1 kali 45 menit ini, Mbak Dinda dapat menggunakan sebaik mungkin ya Mbak ya. Dan nantinya jika waktu itu sudah habis, kebetulan masalah Mbak belum terselesaikan, kita akan membuat kesepakatan untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Bagaimana Mbak Dinda, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Baik. Sebelumnya tadi ketika sudah masuk ruangan itu saya sudah melihat ekspresi Mbak Dinda itu udah kelihatan murung ya Mbak ya. Jadi mungkin apa sih yang membuat Mbak Dinda itu kelihatan murung sehingga Mbak Dinda tertarik untuk melakukan sesi konseling hari ini? Iya Mbak, jadi sebenarnya saya itu kan dalam perkuliahan ini saya tuh hanya memiliki 3 teman aja gitu loh Mbak. Nah, sedangkan saya itu pada akhir-akhir ini saya tuh sering kayak terabaikan gitu. Mereka itu sering berdua aja, saya nggak diajak gitu loh Mbak. Saya merasa sedih gitu. Jadi Mbak Dinda ini merasa di hubungan pertemanan ini untuk saat ini tuh sudah renggang ya Mbak ya? Iya. Tadi kalau boleh tahu, kira-kira kapan sih Mbak Dinda itu merasakan awal dari perubahan di pertemanan ini Mbak? Jadi saya merasakan perubahan itu pada awal-awal semester 4 ini Mbak. Tadi Mbak Dinda renggang pertemanan ini berapa orang Mbak? 3 ya? Iya. 3. Baik, saya cukup mengerti apa yang Mbak rasakan. Hal ini membuat Mbak itu merasa sedih dan bingung ya Mbak ya? Iya Mbak, saya sangat sedih dan bingung karena kenapa teman-teman saya menjauhi saya gitu. Baik, mungkin hal ini itu pasti membuat Mbak Dinda itu merasa bertanya-tanya ya Mbak ya. Apa sebelumnya ada kejadian yang membuat hubungan kalian itu berubah? Oh iya Mbak, sebelumnya itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan teman saya yang satunya. Tetapi kenapa teman saya yang satunya itu malahan ikut menjauhi saya gitu? Jadi sebelumnya itu ada perbedaan pendapat di antara kalian. Mungkin hal ini yang membuat teman-teman Mbak Dinda itu menjauhi Mbak Dinda. Iya Mbak, saya sebenarnya merasa bersalah, tapi kenapa teman saya itu nggak langsung berbicara pada saya di mana letak kesalahan saya agar saya bisa membenahi diri saya gitu loh Mbak. Baik, mungkin dari teman-teman Mbak Dinda itu takut ataupun kurang berani untuk membicarakan hal ini secara langsung pada Mbak Dinda. Mungkin alangkah baiknya itu dimulai dari Mbak Dinda sendiri Mbak. Baik
Baik Mbak, mungkin setelah ini saya akan berbicara kepada teman-teman saya terlebih dahulu dengan mengkomunikasikannya dengan baik-baik. Baik, itu langkah yang bagus ya Mbak ya, agar nantinya dapat terselesaikan dengan baik. Kira-kira apa yang Mbak harapkan nantinya setelah Mbak itu membicarakan baik-baik dengan teman-teman Mbak? Saya harap setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman saya, hubungan pertemanan saya akan menjadi seperti semula. Baik, mungkin itu langkah yang bagus untuk Mbak Dinda ambil, dan semoga harapan yang Mbak Dinda harapkan itu dapat tercapai dan memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi atau ada hal lain yang masih membuat Mbak Dinda itu merasa gelisah ataupun sedih Mbak? Mungkin cukup Mbak, di sini saya sudah merasa lebih lega dan saya setelah ini saya pulang dan saya akan berkomunikasi dengan teman-teman saya agar hubungan pertemanan kami itu baik seperti semula kembali Mbak. Baik Mbak Dinda, jika sudah tidak ada yang diceritakan lagi, mungkin sesi konseling kita cukupkan pada hari ini ya Mbak ya. Saya harap juga semoga apa yang Mbak harapkan pada hari ini nantinya dan langkah yang Mbak ambil itu dapat memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih juga, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya Mbak, izin pulang dulu. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak ya sudah mengikuti konseling hari ini.